Trevin memperhatikan bahwa Kalila tampak pendiam dan tidak terlihat baik. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa? Apakah kau merasa tidak nyaman? Tanyanya penuh perhatian. Kalila terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sebelum ia sempat memikirkan jawaban, Dione masuk ke ruangan dengan ekspresi lega begitu melihat Trevin telah sadar. Bu, kenapa ibu ada di sini? Tanya Trevin dengan nada sedikit kesal. Begitu Dione masuk, Kalila langsung menarik tangannya dari genggamannya, meninggalkan perasaan kosong di telapak tangan Trevin. Trevin mengusap tangannya dengan frustrasi. Ia merasa sedikit tertekan. Kenapa ibu harus datang saat ini? Aku bahkan belum sempat lebih lama bersamanya. Batinnya, Dione menatap putranya dengan tajam. Jika saja wajahnya tidak begitu pucat, mungkin ia sudah menamparnya karena berbicara dengan nada seperti itu. Aku sudah memperingatkanmu untuk beristirahat dan menjaga kesehatanmu, tapi kau tidak pernah mendengarkanku. Ujar Dione dengan kesal. Dione menatap Trevin penuh amarah dan melanjutkan, sekarang lihatlah dirimu. Kau masih hidup, jadi kau boleh marah padaku sesukamu. Trevin terdiam, terkejut dengan kata-kata ibunya. Ia menatap Dione dan bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi denganku sebenarnya? Dione menatapnya tajam, lalu dengan nada datar berkata, selamat, dokter mendiagnosismu menderita tukak lambung dan perforasi lambung. Nada suaranya seolah-olah itu adalah sesuatu yang pantas dirayakan. Ia bahkan bertepuk tangan pelan seakan mengolok-olok keadaan putranya. Trevin tertegun. Butuh beberapa detik baginya untuk mencerna kata-kata itu. Kalila yang berada di sampingnya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Ia tidak tega melihat ekspresi terkejut dan bingung yang muncul di wajah Trevin. Saat itu, pikiran Trevin berputar cepat. Tidak heran Kalila tampak begitu cemas, pikirnya. Trevin merasa tubuhnya baik-baik saja selama ini. Pemeriksaan fisiknya tahun ini tidak menunjukkan masalah serius. Bagaimana bisa tiba-tiba kondisinya memburuk? Apa kata dokter? Tanyanya dengan serius. Dione tetap tenang dan menjawab, kita masih harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Kita baru akan tahu hasil pastinya nanti. Kalila mengagumi sikap Dione. Wanita itu tidak menyembunyikan sesuatu atau berpura-pura tenang. Ia mengatakan semuanya dengan jujur, tanpa memberikan harapan palsu. Awalnya Kalila berpikir bahwa semua orang akan menyembunyikan kondisi Trevin darinya, tetapi ternyata Dione mengatakannya secara langsung. Dione kemudian menoleh pada Kalila dan berkata, Kalila, pulanglah dulu. Kau sudah di rumah sakit sejak Trevin dirawat, kau belum beristirahat atau makan dengan baik. Kalila tidak mencoba bersikeras kali ini. Ia benar-benar merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Trevin ingin menahannya, tetapi Kalila tidak memberinya kesempatan. Ia berbalik dan pergi begitu saja, tidak menyadari ekspresi kecewa di wajah Trevin. Setelah keluar dari rumah sakit, Kalila berjongkok di dekat pintu, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Dia masih hidup, dia sudah sadar, semuanya baik-baik saja, ia berulang kali mengucapkan kata-kata itu dalam hati. Trevin baik-baik saja, dan itu saja yang penting baginya. Hari-hari berikutnya, Kalila hanya datang ke rumah sakit pada siang hari dan pulang tak lama kemudian. Ia menghindari terlalu lama berada di sana, kecuali jika ada kabar terbaru dari dokter. Hasil pemeriksaan lanjutan akhirnya keluar. Operasi harus dilakukan secepatnya, tetapi tingkat keberhasilannya hanya 50%. Bahkan jika operasi berjalan lancar, kemungkinan kambuh di kemudian hari tetap tinggi. Neil dan Dione yang telah melalui banyak cobaan dalam hidup, tetap berusaha terlihat tenang meskipun hati mereka hancur. Sementara itu, Kalila merasa hatinya semakin berat. Dione mencoba menenangkannya, jangan khawatir, dokter yang menangani Trevin sangat berpengalaman. Trevin pasti akan membaik. Kalila tersenyum samar, tetapi matanya penuh keraguan. Ibu benar-benar yakin. Tentu saja, Dione mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Kalila menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, kalau begitu, kenapa ibu masih terlihat begitu takut? Dione tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Kalila bisa melihat ketakutan yang selama ini ia coba sembunyikan. Ya, Dione takut. Ia mengatakan bahwa ia percaya pada dokter, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak ada jaminan bahwa Trevin akan benar-benar sembuh. Dione melirik Kalila, ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Namun akhirnya ia memilih diam. Kalila pun menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa hari setelah operasi, kondisi Trevin mulai stabil.
Jika ia menjaga pola makan dan gaya hidupnya dengan baik, hampir tidak akan ada masalah serius di kemudian hari. Kadang-kadang, dokter mengizinkannya keluar untuk berjalan-jalan sebentar di taman rumah sakit. Kalila selalu menemaninya, namun 2 hari terakhir, Kalila merasa sangat lelah dan tidak bisa tidur dengan baik. Pikirannya kacau, tubuhnya juga terasa lemah. Setelah berjalan beberapa langkah, ia mulai kehabisan napas dan berhenti. Trevin menatapnya dan bertanya, tidak bisa berjalan lagi. Kalila tidak menjawab, hanya berdiri diam di tempat. Trevin berpikir sejenak, lalu berjongkok di depannya dan tersenyum. Ayo, aku akan menggendongmu. Kalila menatapnya dengan ragu. Tubuhmu masih lemah. Trevin tertawa kecil dan berkata, meskipun aku lemah, tubuhmu cukup ringan untuk kugendong. Tidak percaya padaku. Setelah berjongkok sejenak, Kalila tiba-tiba naik ke punggung Trevin, melingkarkan kedua lengannya yang ramping di lehernya. Detak jantung Trevin bertambah cepat. Dia memeluk tubuh wanita itu dengan erat lalu berdiri. Kalila sangat kurus, begitu kurus hingga Trevin hampir tidak merasakan berat tubuhnya di punggungnya. Mengingat bahwa Kalila sedang hamil, tubuhnya terasa kaku, tetapi juga begitu lembut. Trevin mengerutkan kening. Dalam hati, dia berpikir bahwa dia harus memastikan Kalila makan lebih banyak agar berat badannya bertambah. Banyak orang menatap mereka sepanjang jalan. Merasakan kegelisahan Kalila, Trevin berkata lembut, letakkan wajahmu di punggungku, supaya orang-orang tidak bisa melihatmu. Jawaban Kalila terdengar samar, namun saat melihat seorang dokter lewat, dia dengan patuh membenamkan wajahnya di punggung Trevin. Meskipun Kalila ingin melupakan masa lalu, dia tetap memikirkannya dengan rasa putus asa. Dia menghirup aroma tubuh Trevin dalam-dalam. Harumnya mengingatkannya pada masa kecil, saat dia pernah digendong seperti ini. Setelah berjalan beberapa saat, mereka kembali ke bangsal. Kamar Trevin berada di lantai 5, tempat yang sunyi, seakan memberikan ilusi bahwa tak ada kehidupan di sana. Trevin juga tidak ingin terus berada di rumah sakit. Setelah operasi dijadwalkan dalam waktu lebih dari 10 hari, dokter akhirnya mengizinkannya pulang dengan berat hati. Istirahatlah dengan baik setelah kembali ke rumah. Ibu akan menjagamu dengan baik, kata Dione. Trevin menundukkan kepala, menyembunyikan kesuraman di matanya. Namun meskipun keadaan ini membuatnya semakin sulit, Kalila tetap tidak ingin kembali. Dione tidak khawatir membiarkan Trevin tinggal sendirian, tetapi karena Trevin tidak bisa menolak ibunya, akhirnya dia setuju untuk pindah kembali ke rumah keluarga. Di sana, pola makannya bisa lebih diawasi. Di luar, orang-orang mengira Trevin hanya menderita serangan panas, sehingga mereka tidak lagi memperhatikannya. Di perusahaan, para eksekutif Hunts Group menjalankan pekerjaan seperti biasa, memberi Trevin waktu untuk beristirahat. Setelah keluar dari rumah sakit, Trevin berulang kali mengajak Kalila bertemu, tetapi dia selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Dia tidak pernah setuju untuk makan bersama Trevin, membuat pria itu benar-benar merasa tidak berdaya. Namun tanpa diduga, kali ini Kalila yang justru berinisiatif mengundangnya makan malam. Trevin terkejut karena sama sekali tidak menyangka. Mereka bertemu di restoran yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Agar tidak diganggu, Trevin menyewa seluruh restoran. Saat mereka tiba, hanya ada seorang penyanyi yang memainkan piano dengan melodi romantis, serta beberapa pelayan yang bertugas melayani mereka. Malam itu, Kalila lebih pendiam dari biasanya. Dia terus menundukkan kepala, kecuali ketika Trevin mengajaknya bicara. Perasaan ini membuat Trevin merasa tidak tenang. Dia memiliki firasat buruk. Makanan pun dihidangkan, dan mereka makan dalam diam. Sesekali, Kalila bertanya tentang kondisi fisiknya, dan Trevin selalu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Kalila tahu di dalam hatinya bahwa Trevin hanya tidak ingin membuatnya khawatir, jadi dia tidak melanjutkan pertanyaan. Sebaliknya dia justru semakin diam. Trevin mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa. Kalila tampak tidak memiliki selera makan. Dia hanya makan sedikit, seolah-olah ada hal yang mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tanya Trevin. Kalila menatapnya dalam diam. Trevin terkejut dengan tatapan itu dan langsung menyesal telah bertanya. Dia memiliki firasat bahwa yang akan dikatakan Kalila berikutnya pasti sesuatu yang sulit diterima. Aku akan pergi, kata Kalila dengan jelas. Kenapa? Gumam Trevin. Dia menatap Kalila tanpa ekspresi, tetapi yang terlihat dari wajahnya hanyalah ketidakpedulian.
Bagaimana mungkin Kalila ingin meninggalkannya saat dia sedang dalam kondisi seperti ini? Kita sudah lama bercerai. Kita hanya menunda semuanya karena berbagai hal, aku terlalu sibuk, lalu kau jatuh sakit. Sekarang semuanya sudah selesai, aku harus pergi, ucap Kalila ringan dan lugas. Trevin menyipitkan mata lalu tiba-tiba tertawa. Kesehatanmu belum pulih sepenuhnya. Aku akan mengatur perawatan rumah sakit untukmu. Dengan perawatan yang tepat, kau akan segera membaik, katanya. Kalila menatapnya, hatinya terasa sakit mendengar kata-kata itu. Dia bisa melihat jelas ekspresi terluka di wajah Trevin. Dengan senyum tipis Kalila berkata, kau tak perlu mencari alasan. Kau tahu kebenaran yang ada di hatimu. Kau tahu bahwa aku hanya ingin pergi. Trevin menghela napas panjang, matanya meredup. Dia menatap tangannya yang terkepal erat. Dia tengah berusaha sekuat tenaga menahan emosinya, tetapi jelas bahwa dia hampir mencapai batasnya. Tiba-tiba Trevin bangkit dan menarik Kalila pergi. Dia membawanya langsung ke rumah sakit dan mengatur perawatannya. Bangsal tempat Kalila ditempatkan berbeda dari sebelumnya. Jendela dan pagar pembatasnya kokoh, seperti dibuat untuk mencegah pasien melarikan diri atau melukai diri sendiri. Ruangan itu sangat bersih dan rapi, tidak seperti bangsal biasa yang berbau desinfektan. Kalila dipaksa berbaring di ranjang rumah sakit. Dia sangat lelah, sampai tak ingin berdebat dengan Trevin. Pada malam pertama Kalila sangat tegang. Dia mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur. Trevin tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Dia duduk di sampingnya dan berkata, apakah kau ingin ke kamar mandi? Kalila menggeleng. Mau minum air? Kalila masih menggeleng. Kalau begitu apakah kau lapar? Lagi-lagi Kalila menggeleng. Kalau begitu tidurlah, kata Trevin lalu menghela napas. Kalila menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa berkata apa-apa dia naik ke tempat tidur dan menutup matanya. Keesokan harinya, seorang psikiater datang untuk merawat Kalila. Kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Meski dia masih enggan bicara, setidaknya dia tidak lagi menunjukkan rasa jijik. Sulit baginya untuk pulih. Kau harus tetap di sisinya dan merawatnya dalam waktu lama agar kondisinya membaik, kata psikiater itu. Baiklah, jawab Trevin dengan suara berat. Setelah seminggu, Trevin semakin merasa tak berdaya. Dia tidak tahu kapan Kalila akan benar-benar pulih. Namun pekerjaan di kantor tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Akhirnya semua dokumen yang harus ditandatangani dikirim ke rumah sakit setiap hari oleh Lukas. Trevin mengurus Kalila sambil tetap bekerja. Dione sempat beberapa kali datang untuk mencoba menghentikan Trevin, tetapi dia ditolak dengan halus. Dione hanya bisa menghela napas tanpa bertanya lebih lanjut. Kalila minum obat setiap hari. Sebagian besar adalah resep dari psikiater, sementara sisanya adalah produk perawatan kesehatan. Dia hampir tidak menunjukkan emosi apapun. Siang itu, ketika Trevin hendak memesan makan siang, ponselnya berdering. Soraya menelepon. Trevin ragu sejenak sebelum menjawab, halo. Kalila duduk di sampingnya. Saat telepon Trevin berdering, dia melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Hanya saja Soraya tidak tahu alasan sebenarnya pria itu mencarinya. Tidak, aku akan turun untuk mengambilnya, kata Trevin. Setelah mengatakan itu, ia menutup telepon lalu bangkit, dan berkata kepada Kalila. Jangan pergi kemana-mana, aku hanya akan turun sebentar untuk mengambil sesuatu. Tanpa menunggu tanggapannya, Trevin buru-buru meninggalkan ruangan. Di luar, Soraya berdiri di bawah sinar matahari dengan kotak makan siang di tangannya. Wajahnya tampak kelelahan dan kemerahan karena panas. Seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Namun begitu Trevin muncul, sorot matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ia segera melangkah maju dan berkata dengan suara lembut. Trevin, ku dengar kau baru saja masuk rumah sakit. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan aku sangat menyesal. Mengenai Kalila, aku ingin menebus kesalahanku kali ini. Soraya berbicara dengan suara rendah, menundukkan kepala seolah penuh penyesalan. Trevin menatapnya sejenak, lalu beralih menatap kotak makan siang yang dibawanya. Akhirnya ia mengulurkan tangan untuk menerimanya sambil berkata, aku tidak ingin kamu melakukan ini lagi di masa depan. Soraya menyeka keringat di dahinya dan menatap Trevin dengan tatapan menggoda. Ia tahu bahwa Trevin bukanlah orang yang terbiasa makan sembarangan. Ia selalu lebih suka makanan yang dibuat sendiri di rumah, terutama oleh Kalila. Karena itu Soraya khawatir bahwa makanannya mungkin akan mengganggu selera makan Trevin.
Trevin juga sadar akan hal ini. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Kalila. Namun melihat Soraya yang tampak begitu menyedihkan, terlihat kelelahan dan seolah hampir pingsan, ia merasa sedikit tersentuh. Apakah kau ingin naik dan beristirahat sebentar? Cuacanya sangat panas sekarang, Trevin akhirnya berkata dengan enggan. Soraya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Aku tidak akan naik. Kalila pasti tidak ingin melihatku, jadi aku tidak mau mengganggu istirahatnya. Trevin terdiam sejenak. Setelah berpikir beberapa saat, ia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Aku akan kembali ke atas, katanya akhirnya. Namun saat Trevin hendak berbalik, Soraya buru-buru menarik lengan bajunya dan berkata dengan nada khawatir. Aku melihat namamu muncul di internet. Mereka mengatakan kau pingsan. Aku ingin mengunjungimu lebih awal, tapi Bibi tidak mengizinkanku. Apakah kau sudah merasa lebih baik sekarang? Trevin hanya menggumamkan jawaban singkat, tidak ingin berbicara lebih banyak. Soraya ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana dengan Kalila? Kudengar dia sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Ekspresi Trevin langsung berubah muram. Tidak, dia hanya dirawat di tempat ini agar bisa beristirahat dengan lebih baik. Soraya tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu tidak apa-apa. Jika kau butuh sesuatu telepon saja aku. Aku bisa mengantarkannya. Akhir-akhir ini aku cukup bebas, tidak ada kegiatan apapun. Namun Trevin menjawab dengan dingin, ibu sudah membawa banyak barang untukku, jadi kau tidak perlu repot-repot. Soraya menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Meskipun ia sudah menduga bahwa sikap Trevin terhadapnya telah berubah, tetap saja menyakitkan melihatnya secara langsung. Soraya tersenyum lemah dan melepaskan pegangan pada lengan Trevin. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah mengucapkan itu, Soraya berbalik dan pergi. Namun saat melangkah menjauh, matanya berubah dingin. Tidak ada lagi kelembutan di sana, hanya kemarahan. Bagi Soraya, Kalila adalah penghalang yang menghalanginya meraih kebahagiaan. Jika Kalila tidak ada, ia yakin bisa mendapatkan Trevin. Berbeda dengan Kalila, Soraya tidak bodoh. Ia tidak berharap Trevin akan membalas perasaannya secara langsung. Lagi pula, apa gunanya terobsesi dengan sesuatu yang tak bisa dimilikinya? Akan lebih baik jika ia memikirkan sesuatu yang lebih penting. Tiba-tiba ponsel di tasnya bergetar. Soraya merogoh tasnya dan melirik ide penelepon di layar. Wajahnya langsung menegang. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya berjalan ke sudut yang lebih sepi untuk menjawab panggilan itu. Raya sayang, aku merindukanmu, terdengar suara dari ujung telepon. Ujung jari Soraya gemetar saat mengenali suara itu. Apa maumu? Kenapa? Aku tidak boleh meneleponmu hanya karena aku merindukanmu. Suara pria itu terdengar menggoda. Soraya menggertakkan giginya. Dulu kau bilang jika aku memberimu informasi kau akan memutuskan hubungan kita sepenuhnya. Kau berjanji tidak akan menggangguku lagi. Sayang, aku butuh bantuanmu sekarang. Kau benar-benar ingin pergi ke luar negeri begitu saja. Suara pria itu terdengar santai, sama sekali tidak menggubris kata-kata Soraya. Soraya mengerutkan kening. Dalam hatinya, ia memang tidak rela pergi begitu saja. Namun ia juga tidak ingin terlibat lagi dengan pria ini. Pria ini berbahaya. Jika Trevin sampai tahu tentang hubungan mereka, maka kesempatannya untuk bersama Trevin akan lenyap selamanya. Lelaki di ujung sana tertawa pelan. Raya, aku akan segera kembali. Kau pasti akan menungguku kan? Apa yang kau rencanakan? Soraya bertanya cemas. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria itu telah menutup telepon. Soraya menggenggam ponselnya erat-erat. Selain marah, ia juga merasa takut. Laki-laki itu akan kembali. Ia telah berusaha keras menyingkirkannya dengan mengirimnya ke luar negeri. Namun sekarang dia kembali begitu saja. Mengingat semua yang terjadi di masa lalu, Soraya merasa muak. Pria itu egois dan serakah. Ia tidak bisa membantunya. Yang lebih buruk, pria itu memiliki sesuatu yang bisa menghancurkannya. Dan Trevin tidak boleh mengetahuinya. Soraya tidak bisa membiarkan pria itu muncul dan merusak semuanya. Soraya berpikir cepat, lalu tiba-tiba sebuah rencana muncul dalam benaknya. Jika pria itu begitu membenci Trevin, pasti ia juga tahu betapa berharganya Kalila bagi Trevin. Dengan kata lain, ia pasti akan sangat tertarik pada Kalila. Jika ia bisa menyingkirkan Kalila, maka Trevin tidak akan punya alasan untuk terus menolaknya. Dengan begitu, ia bisa menyingkirkan dua masalah sekaligus tanpa perlu repot-repot.
Sudut bibir Soraya perlahan melengkung membentuk senyum licik.